Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما وهدى وتوفيقا. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, para asatidzah dan para santri, kita pertama-tama tentu mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sampai hari ini di bulan Syawal, tanggal berapa sekarang Syawal? 11, 12, 14 15 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla dan masih bisa kembali ke pondok ya. Setelah hampir setengah bulan berada di rumah masing-masing yang membuat lupa pondok ya. Nah, kalau kembali ke pondok ada yang bilang sudah kembali ke penjara suci ya. Istilahnya kembali ke penjara suci katanya. Ya. Berarti kalau di rumah itu bukan penjara suci. Ya. Penjara tidak suci ya di rumah. Ya. Di pondok penjara suci. Di rumah penjara yang tidak suci. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau. Kita akan lanjutkan kembali, ini sebagai pembuka taklim kita di bulan Syawal. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang tadabbur Al-Quran. Ini tentu juga sebagai kelanjutan dari tilawah kita di bulan Ramadan ya. Jadi kita di bulan Ramadan alhamdulillah semangat sekali bertilawah. Ada yang sampai khatam tilawahnya. Ada yang khatam sin? Ada yang khatam 10 kali? 5? Ada yang 10? Masya Allah ya. Subhanallah. Ya, jadi supaya tilawah kita itu tidak berhenti di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan lagi ya, sampai bulan Ramadan yang akan datang dan sampai kita menghadap kepada yang menurunkan Al-Quran ya. Kita isi dengan tilawah, belajar dan tadabbur. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada pertemuan kita sebelum Ramadan di surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 ya. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir yang telah berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari negeri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, yabtaguna, mereka mencari fadlan, anugerah minallah, dari Allah, waridwana, dan keridhaan Allah azza wa jalla, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika, mereka itulah humus shadiqun, orang-orang yang shadiq. Nah, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab beliau ini, Tafsir As-Sa'di, yang kita kaji setiap bulan. Beliau mengatakan, "Tsumma dzakara ta'ala al-hikmata was-sabab al-mujiba li ja'lihi ta'ala al-amwala amwal al-fai'i liman qaddaraha lahu wa annahum haqiquna bil i'anati mustahiquna li an tuj'ala lahu wa annahum ma baina muhajirina qad hajaru al-mahbubati wal ma'lufati min ad-diyari wal awtani wal ahbabi wal khullani wal amwali raghbatan fi nusratin, raghbatan fillahi wa nusratin lidinillahi wa mahabbatin li rasulillah." Yang artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dan sebab yang dengannya dijadikan oleh Allah harta tersebut sebagai harta faid bagi orang-orang yang telah ditentukan untuk mereka. Dan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memang paling berhak untuk ditolong. Karena itu mereka berhak mendapatkan harta tersebut. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan apa-apa yang mereka cintai dan apa-apa yang mereka sayangi, berupa rumah, negeri, orang-orang yang dicintai, sahabat, dan harta, sebagai bentuk raghbah fillah, karena mereka menginginkan apa yang ada di tangan Allah, wa nusratin lidinillah, dan untuk menolong agama Allah, wa mahabbatin li rasulillah, dan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'i humus shadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, alladzina amilu bi muqtada imanihim, yang telah mengerjakan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan mereka. Wa saddaqu imanahum bi a'malihimus salihah wal ibadatis syaqqah, dan mereka membenarkan keimanan mereka itu dengan amal-amal mereka yang soleh dan ibadah-ibadah mereka yang berat. Bi khilafi man idda'al imana wa huwa lam yusaddiqhu bil jihadi wal hijrah wa ghairihima minal ibadat. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, akan tetapi mereka tidak membenarkan keimanan tersebut dengan berjihad, berhijrah, dan amal-amal yang lain dari ibadah. Wa baina ansarin wa humul aus wal khazraj,
Jadi orang-orang yang fuqara itu pertama adalah orang muhajirin, dan yang kedua adalah orang-orang ansor, yaitu orang yang berasal dari kaum Aus dan Khazraj. Alladzina amanu billahi wa rasulihi taw'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya taw'an wa mahabbah, ya, dengan kecintaan dan kerelaan, wa ikhtiyaran, dan tanpa paksaan. Wa awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mana'uhu minal ahmari wal aswad, dan mereka menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya dari semua jenis bangsa, baik yang merah ataupun yang hitam. Ya, jadi al-ahmar wal aswad itu merupakan ungkapan untuk menunjukkan apa? Kayak ras, ya, bahasa kita sekarang. Jadi orang-orang Ansor melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua jenis orang yang mau mencelakai Nabi, baik orang dari kulit putih, kulit hitam, kulit merah, ya, dan kulit-kulit yang lain. Wa tabawwa'u daral hijrah wal imana hatta sarat mau'ilan wa marja'an yarji'u ilaihil mu'minun. Dan merekalah yang telah mempersiapkan negeri hijrah, darul hijrah, wal iman, negeri hijrah dan iman, sampai negeri tersebut menjadi layak untuk ditempati dan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Wa yalja'u ilaihil muhajirun, dan kesanalah orang-orang muhajirin itu yalja, ya. Yalja itu sama dengan bahasa kita mengungsi. Wa yaskunu bihimahul muslimun idh kanat al-buldanu kulluha buldanu harbin wa syirkin wa syark. Dan mereka orang-orang Ansor itu dengan perlindungan mereka maka bisa hidup dengan tenanglah orang-orang muslim pada saat di mana semua negeri ketika itu merupakan negeri harb, syirik dan syark, ya. Negeri perang, negeri syirik, dan negeri yang penuh dengan keburukan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini dulu kita baca keterangannya Syekh As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa setelah ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6 tentang penyebutan fai' dan orang-orang yang berhak menerima fai', ya, atau pembagian fai' dalam syariat, ya, lillahi walil rasul walidil qurba dan seterusnya, ya. Nah, itu beliau mengatakan apa hikmah? Apa hikmah dari pembagian fai' itu seperti itu? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sebuah syariat pasti ada hikmahnya, ya. Dan hikmah itu ada yang diungkapkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, dan ada yang diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga hikmah yang tidak diungkapkan. Dan yang tidak diungkapkan itu lebih banyak dari yang diungkapkan. Maka kata Syekh Sa'di, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 ini adalah merupakan hikmah dari pembagian fai' seperti yang sudah disebutkan. Ya. Kenapa mereka diberikan? Ya. Jadi lillahi walil rasul. Lillahi walil rasul kita sudah jelaskan dulu, bukannya diberikan kepada Allah, dikirim ke atas langit, tidak. Ya. Tapi untuk kemaslahatan agama, ya, kemaslahatan agama Islam. Dan untuk Rasul, ya, diberikan kepada Rasul ketika Rasulullah masih hidup, ya. Dan diberikan kepada ahlu baitnya ketika Rasulullah sudah wafat, ya. Kemudian kata Allah walidil qurba dan seterusnya. Nah, ini kata Allah, kata Syekh As-Sa'di, sebabnya adalah kenapa mereka diberikan, karena mereka adalah orang-orang yang paling berhak menerimanya. Orang yang paling berhak menerima hal tersebut. Pertama, karena mereka itu orang yang sangat layak untuk dibantu.
Kenapa mereka sangat layak untuk dibantu? Lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Karena mereka berhijrah atau meninggalkan Mekah itu, meninggalkan segala-galanya. Jadi ada yang pergi hijrah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa sama sekali, hanya baju di badan. Contohnya seperti siapa? Dai yang pertama dikirim oleh Rasulullah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau turun dari rumah karena ketika itu ibunya tidak setuju dia masuk Islam, sampai dilucuti semua fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Padahal Mus'ab ini ketika dia masih belum masuk Islam, disebutkan oleh para ahli sejarah tentang biografi beliau. Beliau ini adalah seorang sahabat anak tunggal dari orang tua yang kaya raya. Kaya raya. Jadi kalau dia pakai baju itu bajunya merek-merek apa sekarang itu? Ya. Pokoknya baju-baju mahal. Bahkan disebut dia punya parfum. Ya. DP parfum itu sudah tercium baunya dari jarak yang sangat jauh. Jadi kalau orang cium bau parfum itu, Mus'ab punya parfum ini. Ya, saking mahalnya dia punya parfum. Ya, karena dia orang kaya dan anak tunggal. Ya. Dan disebutkan juga karena dia anak tunggal sangat disayangi oleh orang tuanya, sampai-sampai ketika dia tidur pun, ya, di samping ranjangnya itu makanan tetap ada, walaupun dia sudah makan malam. Ya. Karena ibunya sangat sayang, anak satu-satunya, ya, anak tunggal. Dan dia supaya dia tidak dikhawatirkan kelaparan tengah malam, padahal tadi sudah makan, oleh ibunya itu disimpan dia roti yang paling bagus di samping kepalanya itu. Jadi ibunya bilang kalau dia bangun langsung lapar, langsung ambil, langsung makan. Ya, saking sayangnya itu. Ya, kalau santri dikasih begitu, so tidak belajar, so tidur terus, so tidur terus, alasan supaya dapat roti sebelah kepala. Ya, nah, ini Mus'ab bin Umair. Tapi ketika dia masuk Islam, dilucuti semua itu fasilitas, bahkan diusir dia oleh ibunya dari rumah, bahkan baju-bajunya yang apa tadi elit-elit tadi diambil semua, diusir, suruh turun dari rumah. Dan disebutkan bahwa itulah baju yang dia pakai. Pokoknya setiap hari cuma satu itu. Pergi berdakwah ke Madinah, kemana-mana disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan pergi perang pakai baju itu. Bahkan disebutkan ketika perang Uhud, beliau meninggal, baju itu juga dia pakai. Makanya ketika ditutup kepalanya, kentara kakinya. Ketika ditutup kakinya, kentara kepalanya. Akhirnya ditutup kepalanya dengan bajunya itu, dan kakinya ditutup dengan rumput, baru dikuburkan. Radhiyallahu taala anhu. Ya, saking fakirnya itu orang muhajirin, maka disebutkan di sini mereka meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, ya, dan apa-apa yang mereka senangi, berupa diyar itu tempat tinggal, ya. Kemudian wal autan. Termasuk Nabi SAW ketika meninggalkan kota Mekah itu sedih beliau, ya, karena kampung halaman. Dan kampung halaman itu walaupun jelek, kita orang masih ingat, ya. Walaupun tidak ada listrik, tidak ada air, ya, buang air di kuala, masih ingat dan tidak bisa dilupa, ya. Itulah kampung halaman, ya. Maka Nabi ketika meninggalkan kota Mekah itu, beliau sempat sedih dan mengatakan, "Hai Makkah, andaikan kaummu tidak mengusir aku dari sini, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Saking cintanya dengan kota Mekah, karena di situ beliau lahir, orang tuanya di situ, semuanya di situ. Dan beliau bayangkan 50 berapa tahun di situ. Beliau kan hijrah di usia 53 tahun.
Di Madinah kan cuma 10 tahun. Jadi usia beliau 63 tahun ketika wafat. Jadi pada tahun ke-53 beliau meninggalkan kota Mekah. Bayangkan 53 tahun hidup di situ. Kemudian diusir oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy ketika itu. Ya. Maka inilah sebab dan kenapa mereka meninggalkan itu. Tujuannya bukan untuk mencari kehidupan dunia, tapi mereka pergi meninggalkan negeri mereka raghbatan fillah wa nusratan lidinillah wa mahabbatan li rasulillah. Ini tujuan yang pokok dan paling penting. Pertama, raghbah, ya, keinginan untuk mencari ridha Allah. Raghiba fi di sini digunakan raghiba. Kata raghiba itu dalam bahasa Arab ada 2 jenis, ya. Pertama, kalau raghiba ditambah fi maka artinya cinta. Tapi kalau raghiba ditambah an maka artinya benci. Raghiba fi, raghiba an. Ya. Jadi hati-hati menggunakan kata raghiba. Ya. Kalau raghiba tambah fi berarti cinta. Mereka pergi meninggalkan Mekah karena cinta. Cinta kepada Allah. Kalau mereka tidak cinta kepada Allah, maka mereka tidak mau meninggalkan kota Mekah itu. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Dan mereka itu diusir dari negeri mereka dengan cara yang tidak hak. Sebabnya karena apa? Karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi sebabnya karena beriman. Ya. Kalau tidak beriman tidak diusir orang. Ya. Karena orang-orang yang diusir itu orang-orang hebat. Kaum Muhajirin itu orang-orang hebat. Coba lihat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang hebatnya Mekah itu. Ya. Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Semua yang diusir itu orang-orang hebat, bahkan orang-orang kaya. Utsman bin Affan kaya. Ya. Suhaib Ar-Rumi orang kaya. Suhaib Ar-Rumi itu ketika dia hijrah. Ya. Suhaib Ar-Rumi ini dalam sejarahnya disebut beliau ini sebenarnya orang Arab, tapi besar di Romawi. Ada yang mengatakan demikian. Dan ada sebagian mengatakan beliau ini adalah orang Romawi. Ya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islam, pergi ke Mekah. Dan ketika dia pergi ke Mekah disebutkan dalam sejarahnya, beliau tidak punya apa-apa pergi ke Mekah itu. Tapi beliau orang merdeka, jadi tidak jadi budak. Ya. Beliau orang merdeka. Dan ketika sampai di Mekah, beliau mulai berusaha. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kaya raya. Dan ketika dia mau hijrah, didola dia di perbatasan kota Mekah sama orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Hai Suhaib, kamu dulu ketika tiba di Mekah tidak ada hartamu. Kamu datang ke sini pakai cuma baju di badan. Kemudian kamu tinggal bersama dengan kami dan kamu jadi kaya raya bersama kami. Karena itu kalau kamu mau pergi ke Madinah, kamu harus tinggalkan kamu punya harta itu. Karena kamu harus pergi seperti kamu datang. Ketika kamu datang tidak bawa apa-apa, kamu harus pergi juga tidak bawa apa-apa." Jadi hartanya diambil, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Apa dia katakan? Ambil saja saya punya harta. Yang penting berikan saya jalan saya pergi ke Madinah. Berhijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia serahkan hartanya, semuanya diserahkan. Bayangkan, dia pergi ke Madinah seperti dia datang ke kota Mekah yang tidak bawa apa-apa, hanya baju di badan saja. Ya. Maka karena apa? Karena cinta kepada Allah. Yang kedua, karena ingin membela agama Allah. Nusratun lidinillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebab ketiga adalah mahabbatin wa fi mahabbatin li Rasulillah, karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah
sebabnya mereka pergi meninggalkan Mekah. Karena 3 hal itu. Maka ketika mereka pergi meninggalkan negeri mereka dengan 3 sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pantas diberikan imbalan. Dan imbalannya di dunia ya diberikan sedikit dari fai. Ya, diberikan sedikit dari fai itu. Karena fai itu dibagi berapa? Lillah wal rasul lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dibagi 6. Ya. Fai itu dibagi 6. Yang 2 untuk Allah dan Rasulnya diberikan kepada agama Allah Azza wa Jalla, jadi tinggal 4. Ya. Jadi masing-masing kategori mendapatkan bagian 1/6 dari fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dilihat, tentu jumlah fai itu ya tidak seimbang dengan apa yang mereka tinggalkan di Mekah. Ya. Tapi karena mereka memang butuh bantuan, maka mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang shadiqun. Ya. Orang-orang yang imannya itu bukan sekedar di mulut saja, shadiq. Ya. Membenarkan apa yang ada di hatinya dengan mulutnya dan dengan perbuatannya. Maka mereka disebut as-shadiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa mengamalkan konsekuensi daripada keimanan mereka dengan amal soleh dan ibadah, walaupun ibadahnya berat. Hijrah itu kan ibadah, dan ibadahnya berat. Hijrah dari Mekah ke Madinah, jaraknya itu sekitar kurang lebih 500 km. Jalan kaki. Kalau sekarang kita dari Gorontalo sampai mana 500 kilo itu? Kalau kita ke Palu itu sekitar 700. Mungkin sampai. Hah? Toboli lah. Iya, sekitar situ. Bayangkan kalau kita orang pergi jalan. Baru mereka berjalan, berhijrah itu. Daerahnya tidak seperti daerah kita. Kalau daerah kita ini enak, kalaupun berjalan masih ada hutan, dan hutannya pun masih ada buah-buahannya di jalan itu. Kalau zaman dulu ya, hutan-hutan itu kan buah langsat, durian tidak ada yang punya. Mangga apa semua halal, dulu tidak ada yang punya. Nanti sekarang ada yang klaim-klaim, ada juga yang ditanam. Tapi mereka dulu berhijrah. Seperti yang kita lihat, bayangkan batu-batu, padang pasir, dan banyak binatang buasnya. Jadi binatang buas di padang pasir itu lebih jahat daripada binatang buas di mana? Di hutan-hutan. Kalau hutan itu kan binatang buas masih banyak makanannya. Kalau di padang pasir binatang buas, memang buas betul. Bayangkan itu. Rasulullah SAW berhijrah itu kurang lebih 1 bulan baru sampai. Dari Mekah ke Madinah kurang lebih 1 bulan. Karena beliau, apalagi beliau mengambil jalan yang tidak biasa diambil oleh orang, yang tidak bisa dilalui supaya tidak ditangkap. Jadi beliau ke selatan dulu, ke arah Yaman. Dari Mekah ke Madinah itu kan ke utara, ke utara sana. Tapi beliau putar. Beliau pergi ke selatan dulu. Gua Thur itu kan di selatan kota Mekah. Baru tambah sedikit ke selatan, baru belok ke barat. Belok ke barat ke arah Jeddah itu. Sekarang. Baru berputar ke utara. Baru ketika sampai di jalannya orang, beliau tidak langsung belok kiri. Beliau terus ke sana dulu. Menghindari jalan yang umum ini. Beliau terus ke sana, putar lagi ke timur, putar lagi ke utara. Pokoknya berputar-putar. Sampai di Madinah. Beliau itu kan berangkat hijrahnya bulan Safar, bulan kedua. Sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Dan para sahabat ada juga yang jalan kaki, ada
yang naik kuda dan seterusnya macam-macam. Tapi kalau para sahabat langsung ke utara, jadi mereka lebih cepat sampai. Ya, karena tidak putar-putar. Nah, itulah gambaran hijrahnya. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu layak diberikan bantuan. Karena mereka mempertahankan iman itu tidak gampang. Ya, sangat berat sekali. Ya. Habis itu ada lagi ibadah-ibadah yang lain. Sampai di Madinah bukannya tinggal diam, tapi langsung ada musuh yang menyerang. Terjadilah perang Badar yang pertama sebelum perang Badar Kubra. Perang Badar itu kan terjadi tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW sampai di Madinah itu dianggap tahun pertama Hijriah, tapi bulan Rabiul Awal. Jadi belum cukup 1 tahun sudah ada orang yang ancam. Nanti begitu Ramadan itu kan bulan 9, ya. Bulan Ramadan yang kedua, maka terjadilah perang Badar itu pada saat beribadah puasa. Bayangkan pergi perang sementara puasa. Masya Allah. Kalau kita orang di puasa disuruh kerja bakti, nanti dulu. Ya. Ini Rasulullah puasa pergi perang. Ya. Dan perangnya bukan di Madinah, perangnya di Badar. Badar itu keluar dari Madinah, so dekat-dekat Mekah. Jauh perjalanannya. Dari Madinah ke Badar itu jauh perjalanannya. Dan itu di bulan puasa. Dengan jumlah pasukan yang cuma 313 orang. Kemudian peralatan yang sangat sederhana, ya, tidak lengkap. Karena mereka kan baru membangun masyarakat yang baru. Belum banyak peralatan yang bisa dibikin. Karena bikin panah, tombak itu kan butuh besi, butuh apa, pokoknya dia punya bahan-bahan baku butuh. Ini baru 1 tahun, belum cukup 2 tahun. Soalnya yang basrah. Akhirnya yang pergi itu ke Badar itu 313 orang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara musuh yang datang dari Mekah jumlahnya 1000 orang. Jadi 1 lawan 3. 1 banding 3 karena pasukan Quraisy itu 1000 orang lebih. Rasulullah cuma 313 orang. Bisa bayangkan itu. Di atas kertas, hitungan di atas kertas, tidak menang, tidak mungkin menang. 1 lawan 3. Baru orang-orang Quraisy Mekah itu keluar dengan dia punya orang-orang pahlawan-pahlawan perang itu, pengalaman. Ada Abu Jahal di situ, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Amr bin As ketika itu belum masuk Islam. Ada Khalid bin Walid. Pokoknya para pendekar semua. Dan mereka senjata lengkap, makanan banyak. Kaum Quraisy itu katanya mereka itu setiap hari itu potong 10 ekor unta. 10 ekor unta. Jadi ketika ada orang yang mengambil air, tapi strateginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Badar itu ada satu sumber air. Dan Rasulullah membuat kemah di depan sumber air. Jadi kalau mau pergi ambil air, orang Quraisy harus lewat dulu kaum muslimin. Mereka tidak berani. Karena kan belum mulai perang. Kalau masuk situ, langsung ditangkap. Jadi Rasulullah bikin itu sumber air di belakang. Maka mereka mengutus orang-orang Arab Badui untuk ambil air. Bukan dari pasukan mereka. Dan orang itu ketika ditanya dan dia tidak kenal Rasul, Rasul bilang, siapa orang-orang di sebelah? Bilang orang-orang dari Mekah. Mereka itu Rasulullah tidak bertanya berapa jumlahnya. Rasulullah bertanya berapa yang mereka potong unta setiap hari. Dia bilang 10. Kalau ditanya jumlah kan dia tidak bisa berhitung. Orang Badu. Dia bilang 10. Rasulullah bilang berarti 1000 orang.
Karena satu ekor unta dimakan 100 orang. Kalau kita orang satu ekor unta bisa satu kabupaten. Kayak orang Arab dulu, satu ekor unta itu cuma 100 orang yang makan. Maka kalau 10 jadi 1000. Nah, bayangkan 1000 orang dengan senjata lengkap, makanan yang cukup melawan 313 orang yang senjatanya tidak lengkap, sementara puasa. Kalau kita orang bilang, oh tidak memenangi, ya. Langsung habis 1 jam selesai perang. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain. Kenapa? Karena mereka orang-orang shadiqun, orang-orang yang memang betul-betul keimanannya itu keimanan yang tidak bisa diragukan lagi. Ya. Makanya ahlu Badar, peserta perang Badar itu punya keistimewaan dibandingkan para sahabat yang lain. Ya. Mereka tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nilai plus, nilai plus, karena mereka adalah orang-orang yang pertama mencontohkan bagaimana jujur dalam keimanan. Ya. Jadi tidak melihat tidak melihat beratnya perintah Allah, tidak melihat ringannya perintah Allah. Yang penting diperintahkan oleh Allah, maka harus dikerjakan. Nah, itulah yang kita harus ambil dari mereka pelajarannya itu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kalau tadi kelompok yang pertama orang muhajirin, kelompok yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, ya, adalah orang-orang Ansor. Ya. Nah, orang-orang Ansor ini adalah orang dari kaum Aus dan Khazraj, dan pengorbanan mereka tidak kalah daripada orang muhajirin. Kalau orang muhajirin itu mereka meninggalkan negerinya, orang Ansor adalah orang yang menyiapkan tempat, menyiapkan tempat di mana mereka akan tinggal. Orang-orang Ansor itu, Aus dan Khazraj adalah orang-orang yang ada yang kaya raya juga, ya. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari dan seterusnya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas untuk membantu. Bahkan mereka dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum muhajirin. Dan ketika sudah dipersaudarakan, masing-masing menampung DP saudara. Dan saking ikhlasnya, seperti siapa, Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'ad bilang kepada Abdurrahman, karena sudah jadi saudara kita orang, dan kamu tidak punya apa-apa, saya punya kebun ini, kebun kurma. Dan kebunnya Sa'ad bin Mu'ad itu kebun yang bagus karena dia kepala suku. Kualitas bagus DP kurma. Dia bilang, ini saya punya 2 kebun. Kamu ambil yang lebih bagus, kamu olah saja. Hasilnya kamu ambil saja. Jadi kebun itu dikasih DP kebun. Iya. Bayangkan kalau kita orang dikasih kebun kurma yang boleh panen, gagain, ya. So tidak cari-cari lagi mata pencaharian, tinggal panen. Kebun kurma sudah jadi, ya. Bukan yang baru ditanam nanti mau dipupuk, sudah jadi ini kebun kurma, ya. Tinggal dipanen, dan panennya setiap berapa bulan, ya. Artinya kalau sudah makan sudah selesai itu urusan makan, ya. Karena orang Arab kan kalau sudah makan kurma sudah selesai, sama dengan makan nasi sudah. Kalau kita orang biar makan kurma 1 toples masih makan nasi lagi, ya. Karena setelan pabrik begitu. Setelan pabrik ini perut sudah nasi, ya. Kalau orang Arab kalau sudah kurma sudah, ya. Jadi ini bayangkan diberikan 1 kebun kurma yang sudah siap panen. Bahkan bukan cuma kebun kurma, karena dia lihat ini Abdurrahman bin Auf datang sendiri. Dia bilang, saya punya istri 2. Kalau sudah bilang istri, semua.
Kamu lihat mana yang paling cantik, saya ceraikan, kamu nikah. Ayo, bayangkan itu, saking ikhlasnya itu. Ya, sampai DP istri dia mau kasih. Dan yang dia kasih itu yang paling cantik lagi. Bukan dia bilang, ini siapa istri yang hitam, ente punya. Yang putih saya tidak. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang, kamu lihat saya punya istri 2 orang ini. Mana yang menarik kamu, saya ceraikan, kamu nikah. Begitu juga kurma itu, kebun kurma itu. Mana kebun kurma yang menurut kamu hasilnya bagus, itu kamu ambil. Dia tidak bilang ini hasilnya 1 ton, ini 2 ton. Ente punya 1 ton saja, kita punya 2 ton. Dia bilang yang lebih banyak ente punya, yang lebih sedikit saya punya. Bayangkan itu. Ya. Nah itu makanya disebut sebagai orang-orang yang ikhlas sekali. Dan mereka itu beriman kepada Allah tau'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran. Tawa itu artinya rela. Ikhlas dia beriman. Mahabbah karena cinta. Wa ikhtiyar, tidak ada yang paksa. Jadi memang menunjukkan hati yang sangat halus sekali. Hati yang sangat bersih. Nah ini punya hati yang begitu itu susah. Susah sekali punya hati yang begitu. Bayangkan sampai istrinya dia relakan, sampai kebunnya dia relakan. Tapi Abdurrahman bin Auf juga orang yang punya izzah, punya harga diri, tidak aji mumpung bahasa kita, tidak aji mumpung. Dia punya izzah juga, punya harga diri. Dia bilang apa? Tidak usah kasih saya kebun. Dan kau punya istri, tidak usah kamu ceraikan. Cukup tunjukkan sama saya mana jalan pergi ke pasar. Dia minta cuma sadiki, apa? Cuma kasih tunjuk jalan pergi di pasar. Itu saja dia minta. Karena dia juga punya izzah, punya kehormatan. Tidak memanfaatkan apa? Kalau kita bilang ini memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan atau kesempatan dalam kesempitan. Tidak begitu. Karena ini sama-sama orang beriman yang kokoh semua ini. Yang satu muhajirin punya izzah, yang satu ansor punya hati yang tulus. Ini masya Allah, gabungan 2 hati yang sangat istimewa memang. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, mereka pantas untuk diberikan imbalan. Nah, kalau kita ingin diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu hati harus kita punya. Hati yang punya izzah atau hati yang punya keikhlasan. Kalau tidak bisa dua-duanya, salah satunya saja. Karena untuk memiliki dua-duanya susah sekali. Salah satunya pun tidak bisa sempurna, setengah saja. Setengah so bagus itu. Nah ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan rumah, menyiapkan segala-galanya di Madinah itu, sehingga kaum muslimin yang tadinya tidak punya apa-apa bisa hidup di kota Madinah walaupun dengan keadaan yang sederhana, tapi mereka merasa aman. Dan keamanan itu yang membuat menjadi poin penting dalam sejarah kemajuan Islam selanjutnya. Karena itu di Madinah itu biar cuma 10 tahun beliau tinggal di situ, tapi kemajuan Islam sangat pesat. Akselerasinya sangat pesat. Karena apa? Karena ada orang-orang yang punya jiwa kesatria melindungi Nabi dan para sahabat dari semua jenis ancaman. Baik itu dari luar ataupun dari dalam Madinah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita baca dari ayat yang ke-8 tentang orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan harta faid pada zaman itu, dan ini tentu menjadi sebab nuzul ayatnya. Walaupun ayatnya sebab nuzulnya adalah kaum muhajirin dan kaum ansor, namun
hukum dari ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja satu ayat yang bisa kita tadaburi pada malam hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmu, berkah iman, berkah ketakwaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.